Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita punya sumber yang menarik nih. Kutipan dari buku manajemen klasik, The Rules of Management, Richard Templar. Fokus kita, aturan keempat, menyelenggarakan rapat yang efektif. Kita semua kan pengen ya, rapat itu produktif, bukan malah, nyiksa waktu gitu. Misi kita kali ini menyarikan intinya buat Anda. Langsung aja yuk. Iya banget. Rapat yang buruk tuh kayaknya udah jadi penyakit umum lah ya di mana-mana. Bertele-tele, nggak jelas arahnya, buang-buang energi. Jadi menguasai cara bikin rapat efektif, kayak yang Templar bilang, itu penting banget. Ini bukan cuma soal efisien, tapi juga menghargai waktu tim gitu. Bangun momentum yang bagus, skill inti manajer lah ini. Nah, Templar ini kan menekankan satu hal dasar banget ya. Setiap rapat itu wajib punya tujuan jelas. Harus ditetapkan sebelum mulai. Dia bedain 4 tujuan utama kan. Pertama, buat bangun tim, menyatukan tim. Kedua, murni cuma kasih informasi. Ketiga, nah ini, buat gali ide, yang biasanya ujungnya keputusan juga. Dan keempat, kumpulin info. Yang ini juga perlu keputusan biasanya. Betul. Dan pemisahan tujuan ini krusial banget loh. Kenapa dia tegas misahin gitu? Ini bukan cuma biar rapi aja, tapi ini soal fokus. Fokus otak kita. Kalau kita coba kreatif gali ide sambil setengah dengerin info, biasanya dua-duanya jadi nggak maksimal kan? Makanya kalau tujuannya cuma nyampein info, Templar bilang, yaudah, sampein, terus bubar. Gitu aja. Mau diskusi? Nah, itu rapat lain lagi. Tujuan beda lagi. Fokus itu kuncinya. Bener-bener fokus. Oke. Ini nyambung juga nih sama peran manajer di rapat itu sendiri. Templar kan bilang, Anda sebagai manajer kudu pegang kendali. Maksudnya gimana tuh? Bukan berarti jadi diktator kan, tapi gimana biar rapatnya tetap di jalur dan nggak molor gitu. Ya, bener. Kendali di sini tuh bukan soal kuasa ya, tapi lebih ke menjaga tujuan rapat sama menghargai waktu semua orang. Itu intinya. Anda yang tugasnya mastiin diskusinya relevan, nggak ada satu orang dominasi atau ngelantur kejauhan gitu. Ini soal fasilitasi yang ya tegas tapi tetap enak gitu loh. Biar cepat, efisien, sampai ke tujuan yang udah ditetapin di awal. Dia juga kasih tips-tips praktis yang wah lumayan unik ya. Misalnya soal mulai rapat itu selalu tepat waktu. Jangan nungguin yang telat, terus jangan diulang materinya. Malah ada trik unik. Jadwalin rapat jam ganjil, kayak 15.10 atau 15.35. Katanya sih, ini bikin orang secara psikologis lebih mungkin datang tepat waktu. Ini beneran ngaruh apa cuma ya trik aja nih? Menurut saya sih lebih dari sekedar trik psikologis ya. Ini tuh sinyal kuat soal budaya. Budaya menghargai waktu. Mulai tepat waktu, nggak peduli siapa yang belum datang, itu kayak netapin standar kalau waktu semua orang itu berharga. Jam ganjil itu mungkin bantu dikit lah, tapi prinsip utamanya ya konsisten ngehargain jadwal itu. Terus, ada lagi nih, poin yang lumayan radikal juga. Hapus agenda lain-lain atau EOB itu. Loh, tapi kan EOB kadang berguna ya, buat isu mendadak gitu yang penting. Templar gimana sarannya buat ngatasin itu? Nah, cara pandang Templar gini, kalau satu isu emang cukup penting buat dibahas di rapat, harusnya udah cukup penting juga buat dipikirin dan dimasukin ke agenda dari awal. Gitu kan? AOB itu seringnya jadi pintu masuk agenda terselubung, atau isu yang orang lain belum siap, atau ya cuma ngobrol ngalor ngidul aja di akhir, buang waktu. Kalau ada isu mendesak banget, mungkin perlu rapat sendiri, atau lewat email, atau ngobrol cepet aja, bukan diselipin di ujung rapat yang tujuannya udah jelas. Setiap poin agenda itu mesti ada hasilnya, keputusan atau rencana aksi konkret. Harus jelas. Dan ini nih, bagian yang katanya Templar paling penting. Rapat itu harus punya tujuan pasti, dan di akhir, Anda harus bisa nilai, tujuannya kecapai nggak sih? Dia malah nyaranin hal ekstrim kayak kursi nggak nyaman atau rapat sambil berdiri. Wah, kedengarannya agak nyiksa ya. Iya, ekstrim sih kedengarannya. Tapi pesannya itu jelas banget. Bikin rapat seefisien mungkin. Kenapa? Karena waktu itu mahal. Bener-bener mahal. Kursi nggak nyaman atau berdiri itu kan cuma metafora aja ya, buat nunjukin urgensi sama fokus. Ini maksa kita buat nanya lagi, rapat ini beneran perlu nggak sih? Atau bisa kelar lewat email, telepon, atau ketemu empat mata aja? Coba deh, hitung biaya rapatnya. Jumlahin gaji per jam semua yang ikut. Hasil rapatnya kudu sepadan dong sama biayanya. Ini nyambung sama aturan 44 di buku yang sama. Hargai waktu Anda. Penting banget itu.
Oh iya, soal notulen juga jangan lupa. Templar kan nekenin Anda yang nentuin siapa yang nyatet, standarnya gimana. Sama ukuran rapat, kalau lebih dari 6 orang, katanya mending dipecah jadi kelompok kecil. Kenapa tuh batasannya 6 orang? Ada alasan khusus? Angka 6 itu sebenarnya bukan angka sakral ya. Tapi prinsipnya itu biar semua orang bisa ikut aktif ngomong, diskusinya tetap fokus. Gitu. Kalau rapat kegedean, biasanya banyak yang jadi pasif aja kan, cuma dengerin. Nah, kalau dipecah jadi komite kecil, diskusinya bisa lebih dalam, semua lebih terlibat, nanti hasilnya baru dilaporin lagi kalau perlu. Soal notulen juga, kalau manajer yang kendaliin, catatannya bisa fokus ke keputusan sama aksi, bukan cuma, transkrip obrolan doang. Oke, jadi apa nih intinya buat Anda yang dengerin? Bikin rapat efektif ala Templar ini bukan soal untung-untungan atau formalitas doang ya ternyata. Ini soal persiapan matang, tujuan yang jelas banget, kendali yang terarah dari Anda sebagai manajer, dan fokusnya ke hasil nyata. Betul. Dan ini jadi mancing pertanyaan berikutnya nih buat Anda pikirin. Setelah Anda berhasil nih terapin prinsip efisiensi ini, gimana caranya imbanginnya? Karena aturan kelima di buku Templar itu justru bahas soal membuat rapat menyenangkan. Tapi yang nggak jadi konyol juga. Mungkin itu bisa jadi eksplorasi Anda selanjutnya. Gimana nemuin titik tengah antara efisiensi maksimal sama rapat yang tetap bisa bikin semangat dan melibatkan tim Anda sepenuhnya. Menarik kan buat direnungin dan dicoba?